warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ana Pratiwi Citra Lestari dengan NIM 123210071. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah AI for Education. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan arti artificial intelligence, berikan 3 contoh aplikasi AI saat ini dan jelaskan cara kerjanya. Nah, artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang mengembangkan algoritme atau teknologi untuk membuat mesin, sistem komputer, aplikasi, software yang mampu meniru kecerdasan manusia dengan sistem acting rationally, sistem yang mampu berpikir, berbuat secara logis. Nah, jadi AI bukanlah aplikasi, namun sebuah teknologi yang dapat digunakan pada sebuah aplikasi sehingga aplikasi tersebut mampu meniru kecerdasan manusia. Nah, contoh yang pertama yaitu aplikasi Google Maps. Google Maps membantu kita menentukan rute terbaik, estimasi waktu perjalanan, dan menentukan kondisi lalu lintas. Misalnya, saya berangkat dari kampus 2 ingin ke Pasar Gede Bage. Nah, saya ingin menggunakan rute paling cepat. Maka Google Maps akan membantu kita memberikan rekomendasi rute paling cepat yang kita lalui untuk menuju Pasar Gede Bage. Nah, proses pencarian rute ini adalah teknik dalam AI, teman-teman. Dengan informasi yang akurat, pengguna dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih efisien. Nah, contoh yang kedua yaitu Face ID, teman-teman. Face ID yang ada di handphone atau smartphone kita, yang mungkin sudah menggunakan Face ID untuk pengenalan wajah atau sidik jari dalam handphonenya. Nah, cara kerjanya yaitu ketika pengguna mengakses perangkat, AI menganalisis data biometrik yang diambil secara real time dan membandingkannya dengan data yang sudah ada. Sehingga dengan cara ini Face ID memberikan lapisan keamanan tambahan, memastikan hanya pengguna yang terdaftar yang dapat mengakses perangkat atau aplikasi. Nah, contoh yang ketiga yaitu penggunaan filter dalam aplikasi TikTok atau Instagram. Cara kerjanya, AI dapat mengenali wajah kita, mengetahui posisi hidung kita, mata kita, telinga kita, lalu menerapkan efek visual seperti penambahan elemen animasi seperti ada ini ya teman-teman, atau penyesuaian warna sehingga ketika filternya dipakai, posisi hidung kelinci pas di hidung kita, posisi kacamata pas ada di mata kita, dan telinganya pas di atas kepala kita. Nah, ini adalah cara kerja cerdas AI ya teman-teman, yang meningkatkan kreativitas pengguna dan memberikan pengalaman interaktif yang menarik dan unik. Nah, baik, pertanyaan selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan antara sistem AI dan sistem komputer konvensional. Perbedaan utama antara sistem AI dan sistem komputer konvensional terletak pada cara mereka memproses informasi dan mengambil keputusan. Nah, yang pertama dalam proses pengolahan data. Sistem komputer konvensional mengandalkan algoritma yang sudah ditentukan dan aturan tetap. Mereka mengikuti instruksi yang diberikan dengan cara yang kaku. Sementara sistem AI mampu belajar dari data melalui teknik seperti machine learning. Mereka dapat beradaptasi dan membuat prediksi dan keputusan berdasarkan pola yang dikenali dalam data. Nah, yang kedua, dalam kemampuan adaptasi. Sistem komputer konvensional tidak bisa dirubah kecuali diprogram ulang. Kinerja mereka tergantung pada desain awal, sementara sistem AI dapat meningkatkan kinerja seiring waktu dengan belajar dari pengalaman dan data baru. Nah, yang ketiga dalam penerapan dan penggunaan. Sistem komputer konvensional sering digunakan untuk tugas-tugas terstruktur dan rutin seperti penghitungan atau pengolahan data sederhana. Nah, sementara sistem AI seringkali berinteraksi dengan pengguna secara lebih alami menggunakan bahasa alami atau antarmuka intuitif.
Baik, pertanyaan berikutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan intelijen agen. Sebutkan 3 contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Intelijen agen adalah sebuah perangkat lunak yang bekerja tanpa perlu campur tangan langsung dari manusia. Intelijen agen fungsinya adalah untuk melaksanakan suatu tugas dan mengambil langkah atau suatu tindakan tertentu bagi pengguna individu, proses bisnis, atau aplikasi perangkat lunak lainnya. Intelijen agen adalah teknologi yang digunakan untuk menavigasi langkah apa yang harus diambil dalam suatu pengerjaan melalui sejumlah data yang diberikan oleh lingkungan untuk bertindak berdasarkan informasi yang sudah disetting oleh si pembuat. Nah, intelijen agen menggunakan sebuah sistem pengetahuan bawaan yang sering disebut built-in atau pengetahuan yang diperlukan oleh para pengguna untuk menyelesaikan tugas dan untuk membuat suatu keputusan atau tindakan. Contohnya seperti intelijen agen yang mampu menghapus spam Gmail dan memfilter adanya harga termurah pada situs belanja online, tiket pesawat, maupun tiket kereta api. Nah, selanjutnya ada asisten virtual seperti Siri. Asisten Google menggunakan AI untuk memahami perintah suara, menjawab pertanyaan, dan memberikan rekomendasi. Selanjutnya ada transportasi online seperti Gojek atau Grab. Nah, menggunakan AI untuk menghubungkan penumpang dengan pengemudi terdekat, memprediksi waktu, uh, serta memberikan estimasi biaya perjalanan yang akurat. Kita hanya perlu sedikit menyetingnya dengan pengerjaan yang sangat sederhana melalui jaringan internet. Nah, dan saat ini ada banyak intelijen agen yang digunakan di bidang teknologi, sistem operasi, juga yang sering kita gunakan sehari-hari pada perangkat lunak handphone. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu apa yang dimaksud dengan STEAM dalam pembelajaran? Jelaskan implementasinya dalam pendidikan anak usia dini. Pembelajaran STEAM adalah model pembelajaran yang menggabungkan 5 disiplin ilmu, yakni sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kehidupan nyata, menerapkan pembelajaran model STEAM ini juga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, dan berkomunikasi. Pembelajaran ini juga membantu siswa agar mampu melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas dan mendalam sehingga dapat membuat keputusan yang tepat. Nah, contoh implementasi pada anak usia dini yaitu yang pertama dalam sains. Nah, mengajarkan anak tentang pertumbuhan tanaman dengan menanam biji dalam pot dan mengamati perubahan selama beberapa minggu. Yang kedua, dalam teknologi, penggunaan aplikasi edukasi menggunakan aplikasi interaktif untuk belajar huruf, angka, atau bentuk. Banyak aplikasi yang dirancang khusus untuk anak-anak dengan permainan edukatif. Nah, contohnya aplikasi ABC Mouse adalah program pembelajaran pemenang penghargaan yang mencakup membaca, matematika, seni, musik, dan lainnya. Nah, aplikasi ini membantu anak-anak usia 2 hingga 8 tahun yang dibuat oleh guru dan pakar pendidikan. Yang ketiga, dalam teknik. Nah, membuat proyek kerajinan, membangun sesuatu dengan bahan dari daur ulang seperti membuat mobil dari botol plastik. Yang keempat yaitu seni, menggambar dan melukis. Jadi menggabungkan seni dengan sains dengan meminta anak menggambar proses dan mengamati seperti pertumbuhan tanaman. Yang kelima, matematika. Permainan hitung, menggunakan permainan yang melibatkan menghitung benda seperti menghitung buah. Lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana sih cara agar pemanfaatan AI dalam pembelajaran berjalan efektif dan efisien? Jelaskan dan berikan contohnya. Nah, AI berpotensi merevolusi pendidikan, mengubahnya dari sistem yang berfokus pada menghafal fakta menjadi sistem yang membantu siswa mengembangkan potensi penuh mereka dan mempelajari keterampilan yang diperlukan melalui pembelajaran yang lebih personal.
Seiring berkembangnya teknologi AI, para pendidik kini semakin mudah menggunakan perangkat AI di dalam kelas mereka agar berjalan efektif dan efisien. Nah, berikut ada beberapa strategi yang dapat diimplementasikan. Yang pertama yaitu personalisasi pembelajaran dengan membuat konten pembelajaran yang pintar dan interaktif seperti video pendidikan, modul interaktif, dan buku pelajaran digital yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar individu. Yang kedua yaitu meningkatkan pelibatan siswa dengan game edukatif, menggunakan game edukatif untuk membuat materi pembelajaran lebih menarik dan interaktif serta memberikan umpan balik langsung dan personalisasi. Nah, teman-teman, di sini ada aplikasi, contoh aplikasi untuk membantu kita belajar agar lebih efektif dan efisien. Yang pertama yaitu ada aplikasi Duolingo. Aplikasi pembelajaran bahasa Duolingo adalah contoh hebat dari platform pembelajaran berbasis AI yang mengintegrasikan bot pintar untuk berinteraksi dengan siswa. Nah, pendekatan pembelajaran yang dipersonalisasi Duolingo mencakup tes posisi awal untuk memindai keterampilan pengguna dan penyesuaian ulang progresif dari tingkat kesulitan aktivitas yang diusulkan berdasarkan kinerja sebelumnya dan hasil yang dicapai. Tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan tingkat tantangan yang optimal dan membuat pelajar tetap terlibat juga berkat sistem penghargaan berbasis poin. Nah, teman-teman, aplikasi yang kedua yaitu Kanmigo. Kanmigo dipersonalisasi kepada siswa dalam mata pelajaran seperti matematika, membaca, menulis, atau ilmu komputer, membimbing mereka dan membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi ujian. Guru juga dapat menggunakan Kanmigo untuk membuat rencana pelajaran dan tugas yang efektif bagi siswa berdasarkan nilai siswa. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.